Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Sukacita boleh saya rasakan pada malam hari ini. Sebelumnya saya minta maaf, saya terlambat dan Bapak Gembala belum hadir juga. Segala sesuatunya memang kita harus tetap jaga hati ya. Ya balik lagi. Memang sebelumnya saya juga tidak tahu, tiba-tiba ada tugas mendadak dari Bapak Gembala sehingga membuat saya harus melakukan segala sesuatunya sendiri ya. Jadi saya bersyukur untuk pelayan-pelayan Tuhan, apalagi juga khususnya pastori, dia bisa ambil handle dalam keadaan ya mepet ya, benar ya. Semuanya boleh bekerja sama sehingganya semua juga ibadah boleh berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan untuk pujian yang sudah dinaikkan juga boleh kita rasakan itu hadirat Tuhan boleh ada ya. Apalagi pada malam hari ini sudah masuk hari yang ke-9. Saya lihat fotonya ya, kalau saya sih pasti ada bolongnya ya. Di sini puji Tuhan ada yang setia ya, setia di dalam doa 10 hari dan besok adalah hari yang terakhir ya, di mana kita masuk dalam pekan pencurahan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Memang tadi saya agak-agak ini juga ya, nyampe nggak ya? Nggak terlambat nggak? Enggak, terlambat juga akhirnya. Padahal saya sudah membawa kecepatan mobil itu hampir 110 dari tadi. Iya, saya juga pikir Toraja sampai bilang, Mama hati-hati, Mama hati-hati. Tapi Tuhan maafkan saya kalau saya mencobai Engkau Tuhan ya. Tapi Tuhan tolong ya, karena di Pamulang hujan besar. Ya, jadi saya harus kasih makan sebelah, bawa mobil, ngobrol lagi, terus semuanya harus dikerjakan. Tapi itulah kalau bapak-bapak bisa tahu ya, wanita itu multitasking ya. Jadi kadang-kadang perasaan memang dipakai tapi semua multitasking. Jadi pikirannya kemana, tangannya kemana, kakinya kemana, mulutnya kemana gitu ya. Semua bisa dikerjakan dalam satu kesempatan ya. Itu semua karena Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Mohon maaf ya bapak-bapak ya, di sini ibu-ibunya nih sama yang wanitanya yang di tapi bapak-bapak ibu-ibu pasti ada masuk surga kok. Yang penting semuanya tetap ada di dalam Tuhan ya. Puji nama Tuhan, kita masuk saja untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tema yang diangkat dalam doa yang ke-9 adalah dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat ini sering kita baca dan mungkin saya tanya, ada yang sudah hafal gak sih isi? Ini kan sering ya, apalagi sekolah minggu, pra remaja. Nah, kita hamba-hamba Tuhan pun sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah baca Bu Gembala, tapi ya masih tebolak-tebolak lah ya isinya ya. Oke, untuk itu mari kita baca sama-sama saja ya. Ayatnya hanya 2 dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Sudah dapat semua ya? Haleluya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Haleluya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tema yang diangkat untuk peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya adalah Roh Kudus membantu menghasilkan buah roh yang ada dalam ayat yang kita baca pada malam hari ini.
Ya. Dalam tulisan Rasul Paulus pada ayat 22 sampai 23 ini tidak lepas hubungannya dengan Galatia 5 ayat 19. Coba kita baca di atas. Ini ada hubungannya. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sudah dapat ya? Saya bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pada pesta pora dan sebagainya. Dalam ayat 19 sampai 21 jelas ini merupakan perbuatan daging yang setidaknya pernah kita lakukan atau masih kita lakukan sampai saat ini. Ya, pasti masih lah ya. Tapi saya berdoa mudah-mudahan gak ada di jemaat di tempat ini. Kalau Bapak Gembala bilangnya di Medan, enggak, saya di dunia yang lain lah ya. Dunia Mars ya. Ada manusia apa enggak saya gak tahu ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat 19 sampai 21 ini, di dalam terjemahan King James itu ada kata-kata now the works of the flesh. Jadi works itu merupakan perbuatan atau istilahnya perbuatan daging yang bentuknya jamak. Works, jadi ada kalau bahasa Inggris ada kata S berarti lebih dari satu. Sedangkan kalau dari ayat 22 sampai 23 ini tetapi buah roh. Jadi mungkin saya sampaikan di tempat ini beda buah-buah roh dan yang namanya buah roh. Dalam Alkitab jelas dikatakan dia singular, tunggal. Jadi buah roh, bukan buah-buah roh. Ya. Dalam terjemahan King James juga itu but the fruit. Kalau fruit, kalau banyak berarti pakai S. Ya. Sedangkan di situ fruit of the spirit berarti dia adalah satu. Satu tunggal yang istilahnya bukannya banyak. Beda dengan perbuatan daging yang kita sudah baca ini. Perbuatan daging adalah berarti hal yang istilahnya masih sering dilakukan, masih istilahnya ada dalam kehidupan kita, ya, yang membuat istilahnya kita jadinya masih ada dalam kedagingan. Dalam ayat ini jelas kalau dikatakan Rasul Paulus mau menyatakan kalau yang namanya jamak atau lebih dari satu berarti ya tadi masih sering kita lakukan. Sedangkan kalau dalam ayat 22 berarti dia singular ataupun tunggal merupakan istilahnya satu buah roh tetapi ada 9 rasa di situ. 9 rasa berarti rasanya yang baik, bukan yang sepet, yang pahit. Kalau kita mau lihat yang namanya buah, identifikasinya berarti dia ada awalnya dari apa? Benih, biji, dan itu satu, tunggal, benar nggak? Kalau kita menanam salah satu misalnya pohon duren ataupun mangga, nggak mungkin dia benihnya ataupun bijinya itu banyak. Pasti yang ditanam itu satu.
Iya kan? Yang ditanam itu satu, sehingga kita tahu kalau buah yang istilahnya dari bijinya atau tanam istilahnya bibit yang ditanam, dia akan menghasilkan buah yang sama juga. Ya. Sehingga yang dibilang namanya pohon itu dapat berbuah berarti melalui suatu proses yang panjang. Bibit itu atau bakal biji itu kita taruh di dalam tanah. Di dalam tanah dia diproses jadi busuk, berakar, sehingga dia bisa menumbuhkan tunas yang akhirnya menjadi batang yang kuat. Proses itu enggak 1-2 jam, tapi dia butuh waktu yang lumayan panjang. Sampai hasilnya pun di titik dia akhirnya sudah bertumbuh dan mempunyai batang yang kuat dan ranting-ranting. Dan buahnya ada, kita tahu buah yang dihasilkan pun sesuai dengan biji yang ditanam, benar gak? Gak mungkin kita tanam durian yang keluarnya pohon buahnya mangga. Atau kebalikannya, kalau begitu mendingan saya tanam biji rambutan keluarnya duren. Ya, enggak. Jadi suatu pohon yang kita bisa tahu dia bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang baik, itu menandakan di mana saat ini kita sudah menjadi orang-orang yang sudah lahir baru. Lahir baru yang ada di dalamnya adalah Roh Kudus. Dari hari pertama sampai hari ini saya percaya jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu yang di tempat ini juga merasakan adanya pemulihan. Merasakan adanya perubahan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya. Sehingga kita percaya dengan ayat ini menyatakan benih itu adalah Roh Kudus itu sendiri. Sehingga buah roh yang tadi kita baca itu biar ada di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, kita mau mempunyai kehidupan rohani yang dewasa. Betul gak? Jadi kalau dalam tulisan Rasul Paulus, coba kita buka di Efesus 4 ayat 13. Ketika kita mau bertumbuh, pastinya kita harus punya akar yang kuat. Kalau dia tidak punya akar yang kuat, angin sepoi aja dia runtuh. Ya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan setiap orang percaya harus punya tingkat rohani ataupun tingkat kedewasaan rohani yang baik. Sudah dapat Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13 saya bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jangan dilihat kedewasaan rohani itu dari fisik kita. Mungkin dilihat, kelihatannya dia masih kecil. Rohaninya juga kayaknya enggak biasa, rohaninya masih muda. Enggak juga. Justru kadang-kadang anak kecil mengingatkan kita untuk berdoa. Sering enggak kita alami? Kayak Tora. Kalaupun saya sedang kadang repot di rumah karena sudah, maksudnya enggak ada yang membantu. Dia selalu bilang kalau Mah ayo kita berdoa. Dia alarm. Jadi saya juga boleh melihat tingkat kedewasaan rohaninya sudah baik. Dan
Jangan sampai kita yang sudah Tuhan kasih umur, mungkin istilahnya dewasa, tapi tingkat kerohaniannya masih anak-anak. Bagaimana mau kita bertumbuh sampai berbuah kalau kedewasaan rohaninya kita sendiri tidak bisa kita pupuk. Karena hidup kita itu cuma sebentar. Dalam Alkitab tertulis maksimal manusia diberikan umur berapa? 70 tahun. Kita nggak pernah tahu sampai nggak ke umur 70 tahun. Kalaupun lewat itu kemurahan Tuhan. Dan saya bersyukur untuk mama dan papa saya juga sudah melewati angka kemurahan itu. Dan kami berharap orang tua kami juga tetap sehat, ya. Dan mertua saya almarhum juga dia boleh mencapai angka kemurahan itu. Dan saya juga berharap untuk oma, tante ataupun ibu-ibu di sini juga menerima ya kemurahan Tuhan sampai ke umur itu. Tapi sehat ya, maunya sehat ya. Karena sehat itu kayaknya mahal ya harganya. Jadi mari kita di saat diberikan kesempatan Tuhan untuk masih bisa berkarya, bisa hidup. Ayo kita mempunyai rohani yang dewasa. Karena ketika kita sudah punya kerohanian yang dewasa, gak usah kita gembar-gemborkan, oh saya ini udah punya kasih loh, saya ini udah punya sukacita loh, saya udah punya damai sejahtera loh. Gak usah, akan terlihat buahnya itu sendiri. Buah roh yang ada di ayat 19 sampai 20, ayat 22 sampai 23 ini juga merupakan karakter Kristus itu sendiri. Saya mau tanya, kira-kira dari 9 itulah minimal setengahnya ada nggak ada dalam kehidupan kita? Jawab masing-masing. Hampir, puji Tuhan. Tapi kalau misalnya dia istilahnya dalam hati, aduh jangankan setengahnya tante, 2 aja puji Tuhan, haleluya masih bisa saya kerjakan. Gak usah berkecil hati juga. Itulah gunanya Roh Kudus Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa bertumbuh dalam proses kehidupan yang sehari-hari ini. Banyak godaan, banyak tantangan sehingga membuat kadang-kadang kita dalam kerohanian coba bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Ya begitu-begitu saja. Tuhan mau buah roh itu, karakter Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Kasih. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang baik sama kita itu udah biasa. Apakah kita sudah melakukan kasih kepada orang yang menyakiti kita? Mungkin yang membenci kita? Sukacita. Apakah kita sudah punya sukacita ini dalam kehidupan kita? Sukacita itu istilahnya coba menjaga hati untuk tetap ada suka dan cita di dalam kehidupan kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera ini memang kadang-kadang sulit, apalagi ibu-ibu ya, balik lagi karena saya sudah ibu. Di saat ada hal yang membuat kita istilahnya tidak sesuai, damai sejahtera bisa jangan dipicu aja dari pagi, bisa merepet sampai malam. Iya enggak? Tapi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, buah itu, damai sejahtera itu tetap akan kita jaga. Roh Kudus itu yang memampukan kita. Kemurahan, apakah kita
punya empati kepada keluarga, mungkin kepada teman yang sedang mengalami kesusahan. Enggak harus kita berkelimpahan, minimal kita datang mendengarkan kalau dia ada dalam susah, mendoakan. Itu juga sudah merupakan kemurahan yang membuat hati dia bisa senang ataupun terhibur. Lalu kebaikan. Apakah kita sudah banyak melakukan kebaikan? Ingat dari firman Tuhan hari kedua. Kita itu selamat bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Tapi kita punya iman. Di mana dasar iman kita adalah Tuhan sudah menyelamatkan kita. Terus kerjakan kebaikan untuk orang-orang di sekitar kita. Kesetiaan ini mungkin salah satu contoh suami istri. Apakah kita tetap masih mengasihi pasangan kita walaupun dia sudah menyakiti kita? Kalau ada roh itu, terus pengampunan itu akan terus dilepaskan. Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan ini gak bisa lah tante sama orang Batak ini. Bahasanya aja pun gak bisa lembut. Bukan. Kelemah lembutan itu terpancar dalam hati. Walaupun wajahnya itu bersegi kayak saya gitu ya. Contohnya ya. Orang juga kalau dilihat kayaknya, orang Batak ini. Orang seberang ini. Galak ini. Tapi kalau kita istilahnya punya karakter itu dalam kehidupan kita, mau logatnya istilahnya ke barat-baratan, maksudnya ke barat di sana ya, maksudnya Sumatera Utara ya, itu tetap akan terpancar. Keluarkan kata-kata yang lemah lembut, bukan kata-kata yang menjatuhkan, bukan kata-kata yang menyudutkan. Apalagi postingan-postingan yang membuat orang tersindir. Mungkin dia posting katanya saya gak nyindir dia kok tante. Mungkin. Tapi dengan ada orang yang membaca yang tersindir, berarti sudah melukai juga hati orang lain. Baiknya kita tetap memberikan postingan yang baik. Ya, sehingga lemah lembut itu terpancar ya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kalau menurut saya dari 9 karakter Kristus yang ada dalam kehidupan kita, di saat kita sudah melakukan penguasaan diri ini, otomatis buah roh yang ada, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah kelembutan, bisa kita kerjakan. Jadi kalau saya berdoa, saya cuma bilang Tuhan berikan saya bisa melakukan penguasaan diri. Sehingga di saat saya bisa merem emosi saya, merem istilahnya hal-hal yang sebenarnya tidak baik. Berarti saya sudah menghindar dari tidak ada damai sejahtera, tidak sabar, jadinya istilahnya lemah lembutnya juga hilang, ya. Itulah istilahnya yang membuat kalau kita yang tahu pribadi masing-masing. Marilah kita sebagai orang-orang percaya yang saya rasa sudah merasakan pemulihan dari Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jaga. Mari kita terus mengandalkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Walaupun secara pribadi mungkin masing-masing saya belum sempurna. Gak ada yang sempurna di dunia ini. Maka dari itu Tuhan berikan Roh Kudus itu yang harus kita andalkan sehingga kita bisa menghasilkan buah roh yang merupakan karakter
karakter Kristus itu sendiri. Mari kita taruh akar yang kuat, yaitu Yesus sendiri ada di dalam kehidupan kita. Biarlah dasar yang kuat sehingga membuat kita bisa terus bertumbuh, menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang juga menjadi berkat buat banyak orang. Satu ilustrasi. Pohon durian, kita tahu dia dari benih durian. Di saat dia bertumbuh sampai ke atas dan menghasilkan buah, tanda buahnya itu manis, durian itu harus apa? Buahnya harus apa? Harus jatuh dari pohonnya. Kalau banyak yang karbitan sih sekarang ya, banyak karbitan diambil gitu ya. Itulah proses hidup. Di saat kita sudah berakar, sudah kuat, wah saya sudah punya iman yang kuat. Mau diterpa gosip, mau dibilangin apa, saya tetap kuat, bertumbuh sampai akhirnya menghasilkan buah. Tapi di ujungnya dia menghasilkan buah, tetap masih ada proses yang Tuhan izinkan untuk bisa dinikmati orang sekitarnya. Dia jatuh pun itu pohon buah durian, berarti menandakan buah itu sudah matang, sudah sempurna dan bisa dinikmati dengan buah yang manis. Kita juga mau seperti itu. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan untuk Bapak Ibu di sini. Pastinya selama kita hidup, pergumulan itu tetap ada. Pada malam hari ini Tuhan ingatkan kembali buah roh itu sebagai karakter Kristus itu sendiri. Biarlah ada dalam kehidupan kita. Walaupun gak bisa dilakukan 9. Buah roh 9 rasa, indah banget. Saya yakin dengan adanya tuntunan Roh Kudus, kita terus mengandalkan Roh Kudus, kita akan mencapai kesempurnaan itu. Sampai di saat dimana Tuhan melihat buah yang manis, buah yang istilahnya menjadi berkat juga di tempat kita tinggal, di keluarga kita masing-masing. Mari pada malam hari ini kita kembali lagi bersatu di dalam doa, minta Roh Kudus terus mampukan kita untuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Jangan orang-orang yang rohaninya hanya makan bubur saja. Ya, kita harus menunjukkan buah itu. Jangan sampai orang di sekitar kita, dia sudah Kristen lama kayaknya dari bayi, sampai sekarang kok kayaknya dia sifatnya begitu-gitu aja. Gak ada yang berubah-berubah. Ayo, ini saatnya kita mau berubah. Buah roh itu merupakan karakter Kristus itu sendiri. Karena dia sendirilah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bukan manusia, bukan gembala, bukan orang tua kita, tapi Kristus itu sendiri sudah memberikan contoh di mana buah roh yang dia sampaikan itu harus ada di dalam orang-orang kepercayaannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa, kita minta Roh Kudus itu boleh ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita juga boleh menjadi orang-orang kepercayaan Tuhan yang dewasa dan yang berkenan kehidupannya kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian.